Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Baitur Rahim yang Masjid Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Seringkali kita membaca ayat ini, namun kita tidak mencukupkan hanya sekedar sering membaca, tapi kita ingin mendalami kandungan dari surah Al-Baqarah ayat pertama, insyaallah sampai beberapa ayat di awal surah Al-Baqarah ini. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ini, yang pertama bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Nah, para ulama membahas tentang istilah atau beberapa huruf mutaqatta'ah atau masuk juga dalam bab kajian ulumul Quran dalam bab fawatihus suwar. Fawatihus suwar artinya pembuka-pembuka surah. Ada surah itu dibuka dengan satu huruf, misalnya qaf atau nun. Ada yang dua huruf seperti Yasin, Toha. Ada yang tiga huruf seperti ayat ini, alif lam mim. Atau ayat yang lain misalnya di surah yang lain alif lam ra. Ada yang empat huruf, alif lam mim shad. Ada bahkan yang lima huruf, kaf ha ya ain shad. Nah, ini semua masuk dalam bab fawatihus suwar, pembuka-pembuka surah yang oleh para ulama mereka mencoba untuk menggali kira-kira apa ini maksudnya. Ada yang mencoba menyederhanakan, ini alif artinya Allah, lam ini maksudnya latif, yang maha lembut, salah satu dari asmaul husna. Mim artinya majid. Jadi ini singkatan atau pangkal dari kata-kata yang terdapat dalam asmaul husna. Allah latifun majidun. Tetapi itu kan tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu hanya dicocok-cocokkan. Bahkan ada juga yang mengatakan alifnya Allah, lamnya Jibril. Tentu Jibril ini lamnya di ujung. Kemudian mimnya Muhammad. Mereka memberikan penjelasannya, Allah turunkan Al-Quran lewat perantaraan malaikat Jibril kepada Muhammad. Nah, jadi ini usaha dan upaya para ulama terdahulu mencoba menggali kira-kira apa yang terkandung dari huruf-huruf yang berada di awal-awal surah ini. Meskipun sudah banyak yang mencoba menganalisa alifnya apa, lam apa, mim apa, tapi ulama dulu juga bahkan lebih cenderung mengatakan itu serahkan saja kepada Allah. Dalam penjelasan kitab-kitab tafsir itu banyak mengatakan bahwa alif lam mim itu diberikan penjelasannya wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi ulama itu tidak berpuas hati, mereka mencoba lagi menggali. Ada yang menolak pemahaman wallahu a'lam, sampai-sampai ada yang mengatakan kalau Allah saja yang tahu, untuk apa diturunkan? Bukankah Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia? Sementara dikatakan bahwa Allah yang tahu. Bagaimana kita mau menjadikannya sebagai petunjuk sementara yang tahu cuma Allah? Padahal petunjuk itu harus kita pahami, harus didalami, dikaji. Kemudian setelah kita kaji, dalami dan paham, baru kita mengamalkan. Lalu dikatakan hanya Allah yang tahu. Gimana peran kita untuk mengamalkannya? Nggak ada kesempatan karena sudah diserahkan kepada Allah. Nah, ini yang menolak bahwa tidak tepat kalau dikatakan bahwa alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Sampai akhirnya ada yang mencoba memberikan penjelasan dari aspek historisnya, dari sejarahnya. Mengapa surah-surah ini turun? Mengapa ayat-ayat
beberapa surah dalam Al-Quran itu dimulai dari 1 huruf, 2 huruf sampai 3 huruf. Diambil contohnya seperti ketika dibacakan kepada Umar bin Khattab, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana tashqa. Tidaklah kami turunkan Quran ini kecuali untuk menghilangkan keraguan. Nah, disinilah mereka para ulama kita mencoba memahami ini bahasa simbol atau bahasa ungkapan untuk memancing perhatian orang-orang Arab saat itu. Karena mereka saat itu hobi bersyair, mereka juga suka meletakkan atau disembarakan, dipertandingkan siapa syair-syair yang paling bagus, itu ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah, di pasar Ukas. Lalu mereka pun bangga dengan peradaban mereka yang hobi bersyair. Tiba-tiba saat mereka sudah sampai kepada puncak dengan kebanggaan mereka hebat dalam syair, tiba-tiba turun ayat-ayat seperti ini: Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, Yasin, Qaf, Nun. Ini membuat mereka kaget dan penasaran, apa ini? Itulah sebabnya Umar bin Khattab masuk Islam, karena dia penasaran dengan kata Toha. Apa ini Toha? Maka para ulama kita memberikan penjelasan, Fawatihus Suwar, beberapa huruf di pangkal surah-surah yang ada itu adalah usaha atau pancingan agar orang-orang Arab saat itu penasaran apa kalimat selanjutnya. Oleh karena itu ulama mengatakan ketika kita lihat beberapa huruf di awal, ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf sampai 4 huruf ini, semuanya menjelaskan tentang keagungan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Apa itu Yasin? Penjelasannya di ayat berikutnya. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Alif Lam Mim. Apa itu Alif Lam Mim? Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sama dengan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra itu apa? Itulah ayat-ayat kitab Allah yang nyata. Jadi semua huruf-huruf di pangkal yang ada 1 huruf, 2, 3 atau beberapa huruf itu, sesudahnya itu menunjukkan keagungan kitab Allah ini. Makanya penjelasan para ulama awal-awal surah itu menunjukkan Allah ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan keagungannya lewat ayat-ayat Al-Quran. Maka dipujilah Al-Quran, diagungkanlah Al-Quran sesudah huruf itu. Termasuklah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini. Bagaimana penjelasan dalam surah Al-Baqarah ini? Alif Lam Mim. Ada ulama yang memahaminya. Apa Alif Lam Mim itu? Penjelasannya ada di ayat yang kedua. Dzalikal kitab. Kalau kita pahami secara bahasa, dzalika artinya itu. Dalam bahasa Arab istilah dzalika itu dikenal dengan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk itu dibagi 2. Isim isyarah lil qarib, kata tunjuk untuk menunjukkan dekat. Yang kedua isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk menunjukkan jauh. Dzalika ini aslinya dia memang menunjukkan jauh karena maknanya itu. Kalau ini haza, haza artinya ini menunjukkan dekat. Kalau itu jauh. Sementara dalam terjemahan kita lihat, biasa dalam terjemahan itu enggak diartikan zalika itu dengan kata itu, tetapi diartikan ini, kitab ini. Kenapa para ulama tidak mengartikan zalika itu? Padahal zalika itu bermakna itu. Nah, di sini perlu ada analisa. Nah, para ulama mengartikan itu bermakna zalika itu bermakna ini karena Quran yang sedang kita baca ini adalah di hadapan kita. Maka ketika dipahami zalika alif lam mim ini, alif lam mim ini, zalikal kitab, ini merupakan kitab. Kitab inilah yang tidak ada keraguan di dalam. Nah, di sini penjelasannya. Nanti akan ada penjelasan. Kalau kita lihat para ulama dulu mengatakan bahwa mengapa zalika kata tunjuk untuk menunjukkan jauh. Apakah bermakna jauh? Jauh ini bahasa lainnya dia tinggi kedudukannya. Jadi ketika disebut zalikal kitab, kitab yang tinggi kedudukannya itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Apakah bermakna nanti kalau kita jumpa kata yang menggunakan haza?
lalu bermakna dia tidak tinggi kedudukannya. Oh, tidak begitu memahaminya. Contohnya misalnya surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini kata tunjuk untuk menunjukkan dekat. Apa makna haza? Kenapa Allah di sini menggunakan zalika, di ayat lain menggunakan haza? Maka ulama menjelaskan, kalau dia disebut zalika berarti dia tinggi kedudukannya. Karena itu maknanya kata tunjuk untuk jauh, tinggi kedudukannya. Tapi kalau dipakai menggunakan kata haza, ini artinya apa? Dia dekat di hati orang beriman. Kitab ini, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang beriman. Itu diantara pesan-pesan yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah. Kita baru saja mengkaji satu ayat dari surah Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan ayat keduanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.